Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua dan telah mempermudahkan kita untuk bisa mendatangi majelis ilmu yang mulia ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga akhir kiamat nanti. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang perusak amalan hati yang pertama, yaitu sifat at-taraf. Sifat at-taraf ini adalah sifat bermegah-megahan dengan nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Sifat bermegah-megahan ini adalah sifat yang tercela, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Banyak dalil-dalil yang kemarin kita sebutkan mencela sifat ini. Maka ketika ada orang yang memiliki sifat at-taraf ini, maka orang itu akan tercela karena dia memiliki sifat yang dicela di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya nikmat, dengan banyaknya kenikmatan, khususnya nikmat harta, maka janganlah dia merasa senang, janganlah dia berbangga diri, karena semua itu bisa saja ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka tema ini untuk pembahasan yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu judulnya La tafrahu ayyuhal mutrafun. Janganlah kalian bersenang-senang wahai orang-orang yang bermegah-megahan. La tafrahu ayyuhal mutrafun. Kenapa? Karena ada 3 alasan di sini. Yang pertama adalah an-ni'am imtihanun wa ibtila, yaitu bahwasanya nikmat itu belum tentu nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu berupa imtihan, wabtila, bisa berupa ujian atau cobaan. Maka la tafrah, jangan senang, jangan berbangga diri ketika kita senantiasa selalu dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berbangga diri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya keluasan dalam nikmat kepada seorang hamba di dunia ini innama hiya imtihanun wa ibtila. Bisa jadi itu berupa imtihan, yaitu ujian, wa ibtila dan cobaan. Walaysa dalilan ala ridallahi 'alal mun'im 'alaihi wala mahabbatihi. Bukan berarti itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang dikasih nikmat tersebut, atau bukan itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikasih nikmat itu. Jika orang diberikan nikmat sehat, dia tidak pernah sakit, ya. Ini bukan berarti bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho atau cinta kepada orang tersebut. Apalagi dia gunakan nikmat sehat itu, dia gunakan untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita senang dengan nikmat yang ada dalam diri kita. Karena itu bukan menjadi patokan, bukan menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Khilafan lima ya'taqidu katsirun minal mutrafin fa innahum yadhunnuna 'ala an-ni'am allati ta'tihim alamah 'ala ridallahi anhum. Nah, kenyataan seperti ini ketika seseorang dikasih nikmat, ya, rizkinya lancar terus, ya, kemudian kesehatannya juga selalu terjaga. Banyak orang-orang yang punya sifat at-taraf tadi, mereka mengira bahwasanya ini adalah alamah ala ridallahi anhum. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, ya. Padahal yang begitu itu bukanlah suatu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka-mereka yang suka berbangga-bangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhanna al-kuffar man qablahum hadha adh-dhann fa 'indama ra'aw kasratul amwal wal aulad qalu, orang-orang kafir sebelum mereka juga mengatakan seperti ini, ya. Mereka mengira bahwasanya dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak-anak, apa yang mereka katakan di dalam Al-Quran? Mereka katakan nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Nah, ini orang-orang yang suka berbangga-bangga dengan hartanya, dengan kedudukannya, pangkatnya ataupun lainnya lah. Mereka selalu mengatakan hal yang demikian. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami ini lebih banyak anaknya, lebih banyak hartanya. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita enggak mungkinlah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengira bahwasanya dengan banyaknya harta, banyaknya anak, mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu, ya. Belum tentu itu bukti kecintaan dan keridhaan Allah kepada orang tersebut. Fa akhbarahum subhanahu bi adami shawabi i'tiqadim. Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka orang-orang kafir tersebut. Faqala azza wa jalla wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta kalian dan anak-anak kalian yang mendekatkan kepada kami, ya. Illa man amana wa amila sholihan, kecuali orang yang beriman, orang yang melakukan amalan-amalan soleh, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu, maka bagi mereka balasan yang berlipat-lipat. Jadi bukan karena faktor harta, bukan karena faktor anak-anak yang banyak yang menjadikan hal tersebut bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena keimanan dan amalan soleh yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan balasan-balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fil ghurafati aminun. Dan orang-orang tersebut, yaitu orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh, mereka berada di tempat yang tinggi. Mereka merasa nyaman di tempat tersebut. Waqad bayyana subhanahu wa ta'ala li haula'il mutrafin al-masakin anna in'ama 'alaihim innama huwa min babil istidraj. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagi mereka yang punya sifat at-taraf ini, yaitu sifat yang suka bermegah-megahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, suka pamer, ya, suka berfoya-foya, ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, innama huwa min babil istidraj. Bisa jadi itu bentuk dari istidraj. Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan nikmat demi nikmat
tapi nanti akhirnya menuju pada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56, ayahsabuna annama numidduhum bimmalin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira dengan diberinya anak, diberinya harta, nusari'u lahum fil khairat, kami segerakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Bal la yash'urun, tapi sungguhnya mereka itu tidak merasa bahwasanya dengan banyaknya harta, banyaknya anak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan akhirnya tempat kembalinya yaitu pada kebinasaan. Ya. Mereka tidak merasa hal tersebut. Ya. Inilah bentuk istidraj itu begitu. Ya. Seolah-olah kita merasa nyaman di zona yang nyaman, kita merasa selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita selalu ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah taat kepada perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala terus berikan nikmat-nikmat itu. Tapi di akhirnya dia akan binasa. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 85, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah kamu takjub dengan harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, wala tu'jibka. Janganlah hal ini menjadikan kita itu takjub atau merasa iri kepada mereka-mereka yang punya banyaknya harta dan anak. Innama yuridullahu an yu'adzibahum fid dunya. Melainkan Allah menghendaki semua itu untuk mengazabnya di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Kemudian ketika nyawanya ini hilang, datang kematian, wa hum kafirun, tapi mereka dalam kondisi kafir. Wala tu'jibka. Jangan menjadikan kita ini takjub pada hal-hal yang demikian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah juga mengingatkan kepada kita, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Nah, ini juga sama, mengingatkan supaya kita tidak takjub dengan banyaknya harta dan anak yang dimiliki oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu mengira, ya, annama numli lahum khairul li anfusihim, dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, khairul li anfusihim, ini baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sungguhnya Allah berikan nikmat-nikmat itu agar mereka terus senantiasa melakukan dosa dan dosa, walahum adzabum muhin, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, ya. Nah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, namun kita dalam kondisi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita itu senang. Janganlah kita berbangga diri. Maka sering kita mendengarkan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, ya. Ada orang yang meskipun tidak sholat, dia rezekinya lancar. Meskipun dia tidak puasa, dia senantiasa keluarganya dalam kondisi yang bahagia, sehat, ya, tidak terkena musibah. Itu bisa jadi bentuk istidraj yang seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh berbangga diri dengan nikmat yang kita dapatkan, yaitu alasan yang kedua, karena an-ni'am ad-dunyawiyah sababun li zawalin ni'am al-ukhrawiyah. Nikmat-nikmat dunia ini merupakan sebab hilangnya
nikmat-nikmat akhirat. Nah, tapi bukan berarti ketika kita mendapatkan nikmat yang ada di dunia, kemudian kita tidak mendapatkan nikmat akhirat. Ya. Kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berharap di dunia kita mendapatkan nikmat, di akhirat pun begitu pula, di akhirat kita pun mendapatkan nikmat tersebut ya. Tapi ini peringatan bagi mereka-mereka yang suka bermegah-megahan dengan hartanya ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya nikmat dunia itu sebab li zawal ni'am al-ukhrawi. Sebab hilangnya nikmat akhirat. Akhbarallahu azza wa jalla anna hunaka unasan tu'ajjalu lahum tibatahum fid dunya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya ada manusia-manusia yang Allah segerakan nikmatnya di dunia sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan nikmat tersebut. Nah, kalau seandainya ada pilihan, antum pengen disegerakan nikmatnya di dunia atau nanti ditunda di akhirat, mungkin kita lebih memilih ya nanti saja di akhirat, karena kalau akhirat abadi. Ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah nikmat itu tidak akan hilang. Tapi kalau nikmat yang kita dapatkan di dunia bisa saja hilang ya. Coba nikmat sehat kita meskipun kondisi saat ini sehat, suatu saat nanti akan hilang. Harta sebanyak apapun yang kita miliki ya suatu saat nanti akan hilang ya. Dan nikmat-nikmat lainnya. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat di akhirat, insya Allah nikmat itu akan selamanya ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 20, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Ya. "Fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Jadi ada sebagian orang itu yang nikmatnya Allah segerakan di dunia ya. Itu sebagaimana dalam ayat ini, wa yauma yu'radul ladzina kafaru, pada suatu hari orang-orang kafir akan ditampakkan ya. Mereka akan ditampakkan kondisi neraka ya. Azhabtum thayyibatikum fi hayatid dunya. Kalian telah menghabiskan nikmatnya di dunia. Jadi wajar ya kalau ada orang kafir hidupnya nikmat, nyaman, ya, senang, banyak harta. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan seperti ini, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah habiskan nikmat-nikmatnya di kehidupan dunia. Nah, kalau ada orang yang beriman, banyak ujian, banyak cobaan, ya karena kita bukan tempatnya di sini gitu ya. Tempat kita bukan di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian sudah bersenang-senang dengan nikmat tersebut ya. Dengan hartanya dia bisa pergi kemana saja, bisa membeli apa saja. Wastamta'tum biha, kalian bersenang-senang dengan harta tersebut. Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard. Maka pada hari ini kalian diazab dengan azab yang sangat hina ya. Bima kuntum tastakbirun, karena kalian sombong ketika di bumi, bighairil haq, tanpa hak, wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian berbuat fasik. Nah ini ikhwan, jadi ingatlah bahwasanya nikmat dunia itu sebab hilangnya nikmat akhirat. Wa kana sahaba wat tabi'un yataqallaluna minat tana'um fi hadhil hayatid dunya. Maka lihatlah para sahabat, para tabi'in, yataqallaluna minat tana'um, mereka sangat sedikit untuk menikmati kehidupan dunia. Kita lihat ya, kisah-kisah para sahabat, para tabi'in dari generasi pertama ya, Abu Bakar, Umar ya. Yataqallaluna minat tana'um, jadi sangat sedikit sekali menikmati
kemewahan dunia ini. Supaya apa? Liyastabqu ni'amahum lil hayatil ukhra, agar nikmatnya ini bako, kekal di kehidupan akhirat. Kalau orang yang sudah terbiasa enak-enakan di dunia, khawatir nanti di akhirat dia nikmatnya sudah hilang. Biasa makan enak, nanti di akhirat sudah tidak lagi mendapatkan makanan yang enak. Biasa bertempat tinggal yang mewah, nah nanti di akhirat tidak mendapatkan tempat tinggal yang mewah atau yang enak itu. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, kita tidak boleh berbahagia dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak boleh berbangga diri, apalagi tujuannya buat tadi bermegah-megahan, tujuannya untuk berfoya-foya. Maka ingat, yang ketiga, hadzal na'im mimma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Nah, kalau ada orang yang dikasih nikmat tujuannya buat bermewah-mewahan, bermegah-megahan, ingat tiga alasan ini ya. Pertama, bisa jadi tadi imtihan, ujian atau ibtila ya. Yang kedua, bisa jadi itu bentuk istidraj ya, yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita, sehingga ketika kita mendapatkan nikmat itu hilanglah nikmat akhirat. Kemudian yang ketiga ini, nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sayus'al, akan ditanya pada hari kiamat. Akhbar ta'ala fi kitabil karim anna hadzal na'im alladhi ya'ishu fihi al-'abdu fid dunya yus'alu anhu yaumil qiyamah hal adda syukrahu am la. Jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya. Apakah kita sudah menjalankan syukur atau tidak? Ketika dikasih nikmat sehat, kita sudah bersyukur atau tidak? Artinya bersyukur ini gunakan dengan baik. Nikmat sehatnya buat apa? Ketika dia dikasih umur yang panjang, ini akan ditanya, buat apa umurnya? Jika dia dikasih harta yang melimpah, Allah Subhanahu wa taala akan menanya, buat apa hartanya? Apakah sudah dia bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut atau belum? Qala ta'ala tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada suatu hari nanti kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Jadi naim di sini bukan hanya sekedar sesuatu yang mewah saja ya, seperti harta yang melimpah atau anak yang banyak atau kedudukan yang tinggi. Bisa jadi ini semua nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala akan ditanya. Jadi jangan seperti pikiran kita saja gitu. Nikmat itu punya harta yang banyak ya. Bukan hanya sekedar itu. Makanya qala Mujahid, Al-Imam Mujahid menafsirkan ayat ini, an kulli lazzatin min lazzatid dunya. Setiap kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Kalau seandainya antum merasakan makan gorengan itu nikmat, ya insya Allah itu nikmat itu akan ditanya gitu. Dari mana antum bisa mendapatkan nikmat tersebut gitu. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang besar-besar saja. An kulli ladzah, setiap kenikmatan min ladzatid dunya, dari kenikmatan dunia. Wa qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair pun beliau menafsirkan tentang ayat latus alunna yauma idzin anin na'im ya. Hatta an syurbati asal, sampai ketika kita minum madu saja itu berarti kan nikmat, itu akan ditanya. Nah, kayaknya sudah pernah minum madu semua kan? Nah, insyaallah ini akan ditanya. Tsumma alunna yauma idzin anin na'im. Ketika antum minum madu merasakan kenikmatan, itu akan ditanya nikmat itu. Apalagi nikmat-nikmat lainnya gitu. Berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat.
Bukan hanya sekedar madu, mungkin kita sudah banyak merasakan nikmat-nikmat yang lain. Wa qala Al-Hasan Al-Basri minan na'im al-ghada wal asya. Hasan Basri mengatakan bagian dari nikmat juga bisa seperti al-ghada wal asya. Al-ghada itu makan siang, wal asya makan malam. Berapa kali kita sudah makan siang dan makan malam? Sudah tidak terhitung. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya tentang nikmat-nikmat itu. Wa qala Abu Kilabah minan na'im. Abu Kilabah menafsirkan bentuk dari nikmat juga yaitu aklul asal wassamin bil khubzi an-naqi. Ini sama seperti yang dikatakan Sa'id Ibnu Jubair, yaitu bentuk dari nikmat bisa berupa tadi minum madu ya, atau kita makan roti yang dioles mentega, itu juga merupakan nikmatnya. Wa kana Al-Hasan wal Qatadah yaqulani. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan salasun la yus'alu anhum ibnu Adam yaumal qiyamah. 3 hal yang pasti anak Adam akan ditanya pada hari kiamat. Wa ma khalahunna fihi al-mas'alah wal hisab illa ma Allah. Mereka tidak akan terlepas dari permasalahan dan hisab kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi 3 hal ini pasti akan ditanya. Yang pertama, kiswatun yuwari biha sawatahu. Pakaian yang menutupi auratnya, yang menutupi kemaluannya. Nah, pakaian yang kita pakai ini tsumma alunna yauma idzin an-naim. Kita akan ditanya, dari mana kita dapatkan pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat kita ini. Wa qisratun yashuddu biha sulbahu. Makanan ya, yang kita makan untuk menegakkan tulang kita, itu juga akan ditanya. Wa qisratun, akan di sini kalau bisa diartikan sepotong roti yang kita makan untuk menegakkan tulang punggung kita, itu akan ditanya latus alunna. Jadi nikmat itu bukan suatu hal yang mewah-mewah saja ya. Ini sepotong roti saja yang kita makan, kemudian akhirnya kita bisa punya tenaga lagi, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baitun yudilluhu, dan rumah yang ia tempati. Ya. Wa ilaika hadhihi al-qissah an a'zami 3 rijalin fi ad-daulah al-islamiyyah al-ula. Dan kita akan berikan kisah ladan tentang 3 orang laki-laki ya, di negeri Islam yang pertama pada saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah ketika Rasulullah SAW keluar ya, pada suatu hari, fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar faqala. Ternyata Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar ketika bertemu dengan keduanya, apa yang menjadikan kalian itu keluar dari rumah kalian? Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah, pada waktu ini. Itu malam hari ya. Qala, mereka berdua mengatakan al-ju' ya Rasulullah, karena lapar ya Rasulullah. Wajar, orang lapar ya pasti dia akan keluar untuk mencari makanan ya. Berbeda dengan kita. Sekarang kita keluar meskipun di rumah masih banyak stok makanan, tetap mencari makanan luar ya. Ini 3 orang laki-laki ini ya,
mereka keluar ya karena memang tidak ada lagi makanan di rumahnya, sehingga menuntut untuk keluar rumahnya. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma ya qumu faqamu ma'ahu fa ata rajulan min al-ansar. Rasulullah pun mengatakan wa ana walladhi nafsi biyadihi, dan saya pun begitu, demi nafsuku atau demi jiwaku yang ada di tangannya, la akhrajani alladhi akhrajakuma, saya pun keluar sebagaimana menjadikan kalian itu keluar. Jadi Rasulullah pun sama, karena sebab sebab kelaparan ya. Antum kalau keluar nyari makanan karena sebabnya mungkin bukan karena kelaparan, tapi mungkin karena tidak suka dengan menu yang ada di rumah. Wah, nggak suka menunya yang kurang enak, akhirnya keluar cari makanan ya. Faqumu ma'ahu, akhirnya Rasulullah mengajak mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, fa'ata rajulan minal ansor, dan mendatangi seorang laki-laki dari Ansor. Fantalaqa faja'ahum bi'azkin fihi basarun wa tamrun wa rutab. Akhirnya laki-laki tersebut pergi dan kemudian datang dengan membawa tempat yang berisi kurma ya, baik kurma yang sudah matang ataupun yang belum matang. Faqala qulu min hadhihi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, makanlah dari kurma-kurma ini. Ya. Falamma an syaba'u wa ra'au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ketika mereka sudah kenyang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada keduanya? Walladzi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi jiwaku yang ada di tangannya, latus alunna anha dan naim, kalian akan ditanya dari nikmat ini pada hari kiamat. Ya. Akhrajakum min buyutikum alju, kalian telah keluar karena tadi sebab kelaparan. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan naim. Kemudian kalian tidak kembali melainkan sudah dalam kondisi kenyang. Nah, itu Rasulullah SAW mengingatkan pada dua sahabatnya itu bahwasanya nikmat yang didapat pada saat itu, padahal itu dalam kondisi kelaparan kan gitu. Nah, kita banyak nikmat yang kita dapatkan dan kondisi kita tidak seperti kondisi yang dirasakan oleh Rasulullah dan kedua sahabatnya. Maka kita lebih berhak untuk ditanya daripada Rasulullah dan kedua sahabatnya. Fa in kana a'dhamu thalatha rijal fi hadhihi al-ummah sayus'aluna an-na'im hasaluhu li marrah wahidah ba'da ju'in syadid. Nah, kalau 3 orang laki-laki yang mulia tadi, yaitu Rasulullah dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, akan ditanya tentang nikmat yang mereka dapatkan baru sekali, dan itu juga karena sebab lapar yang sangat. Fakaifa bina, bagaimana dengan kita yang ketika kita mendapatkan nikmat itu tidak dalam kondisi kelaparan yang sangat. Nah itu, maka bagi orang-orang yang mau berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ingatlah tiga hal tadi ya. Kemudian pembahasan selanjutnya halit taraf wal ghina mutalazimani. Apakah bermegah-megahan ini, bermewah-mewahan, berfoya-foya selalu identik dengan orang-orang yang memiliki harta, identik dengan orang-orang yang kaya saja ya. Apakah sifat bermegah-megahan ini selalu identik dengan orang yang kaya, atau ini tidak mutlak ya, tidak mutlak, bisa saja menimpa semua orang. Memang bermegah-megahan ini tidak selalu bagi mereka-mereka yang kaya saja, bisa saja juga menimpa orang-orang yang miskin. Meskipun mereka tidak punya harta
meskipun mereka tidak punya al-mal ya, tapi bisa jadi sifat ini menghampiri orang tersebut ya. Seperti yang kita saksikan ya. Banyak orang yang tidak punya harta meskipun dia ada kondisi miskin, bisa saja karena dia pengen tampil di hadapan orang, akhirnya dia pinjam sana, pinjam sini supaya terlihat mewah. Atau saat ini ada kredit ya, bisa ya. Supaya kelihatan mewah, dia punya mobil, bisa saja dia kredit, akhirnya bisa terlihat jadi orang kaya padahal statusnya masih ngutang ya. Atau apalagi punya kartu sakti itu, meskipun tidak punya duit, bisa aja dia gesek itu kartu itu tersebut ya. Nah, artinya memang at-taraf ini tidak identik dengan orang-orang yang kaya saja, tapi bisa juga menimpa orang-orang yang miskin. Begitu pula zuhud. Zuhud itu tidak selalu identik bagi mereka-mereka yang miskin. Jika miskin, oh ya dia zuhud. Bukan, mungkin ya karena memang nggak punya. Bisa jadi orang kaya itu dia memiliki sifat zuhud. Bisa saja. Namun ketika at-taraf ini, sifat at-taraf, bermegah-megahan ini sifat yang tercela, bukan berarti kita harus menjauhi dari apa yang disyariatkan atau diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Seperti mungkin berusaha, berdagang. Saya nggak mau jadi orang kaya, khawatir saya punya sifat taraf ini. Bukan seperti itu ya. Walaisal maksud an yatakhalal insan an amwali. Bukan maksudnya itu manusia meninggalkan hartanya, meninggalkan bisnisnya ya, perniagaannya, bukan, supaya dia tidak tertimpa penyakit taraf itu, bukan seperti itu. Bal minal mungkin an yabqa muhafizan ala hada wa la yakunu mutrafan. Bisa saja dia itu memiliki harta yang banyak ya, tapi dia tidak memiliki sifat at-taraf ini ya. Fayutajir fayasrif ala nafsihi wa ahlihi bil ma'ruf, sehingga dia bisa berdagang, berjualan ya, berbisnis, dan dia bisa menafkahi anaknya, keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Wa yatasaddaq lil fuqara wal miskin, bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Wa yabqa minal mal ma yuqimu bihi tijaratahu wa hayatahu. Namun hartanya tetap ada pada dirinya. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu anna ba'd ashabi yurid ay ya'tadiya fayazidu fi zuhd aw al-ibadah al-masyru' yaghdhu dzalika. Jadi sifat berlebih-lebihan tersebut, kalau ada orang yang ingin menjauhi sifat taraf tapi dengan cara tadi, dia meninggalkan hartanya, meninggalkan usahanya supaya tidak tertimpa penyakit ini sesuatu yang berlebihan, yang begini pun salah gitu. Kan tadi katanya sifat at-taraf mazmum, Ustaz, tercela. Ya udahlah, daripada nanti kita punya sifat itu, lebih baik kita tinggalkan semua itu agar kita tidak punya sifat tersebut. Itu salah, yang itu salah. Sebagaimana Nabi ketika ada sahabat yang mereka berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam zuhud, Nabi pun marah kepada para sahabat itu. Qala amma ana fa inni usallil lail abadan, seperti ketika ada sahabat yang mengatakan saya akan sholat malam terus, nggak pernah tidur. Nah ini kan berlebih-lebihan yang begitu. Wa qala akhar ana asumud dahr wala uftir, ada yang lain saya pengen puasa terus, nggak pernah buka. Nah ini terlalu berlebihan. Maka sesuatu yang berlebihan Nabi pun tidak suka ya. Wa qala akhar ana atazilun nisa fala atazawwaj abadan, ada yang mengatakan lagi saya akan menjauhi wanita, tidak mau menikah. Nah, ini juga sifat berlebih-lebihan. Nah, di dalam menghindari sifat taraf pun kita tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga kita harus meninggalkan harta kita, meninggalkan anak-anak kita, meninggalkan bisnis kita. Nah, itu sifat yang
tercela juga ya. Dan Rasulullah SAW tidak suka dengan perbuatan tersebut. Baik, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan azan sholat Isya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi berlebih-lebihan di dalam ibadah itu tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, dan Rasulullah SAW pun menegur ketika ada sahabatnya yang terlalu berlebihan di dalam beribadah. Faja'a Rasulullah SAW faqala amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, saya itu adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa. Itu Rasulullah
Ya. Lakinni asumu wa uftir. Tapi beliau tetap berpuasa dan juga berbuka. Ya. Ada bukanya, tidak puasa terus dalam 1 tahun penuh. Ya. Tapi ada bukanya. Wa usolli wa arkud. Beliau pun memang sholat, dan kalau sholat, masya Allah, sampai kakinya bengkak. Dan itu kondisinya rumah beliau, kita bisa melihatlah sejarah bagaimana rumah Rasulullah SAW, kondisi rumahnya ya, bandingkan dengan rumah kita saat ini. Tapi bandingkan juga sholat kita dengan sholatnya Rasulullah SAW. Pernahkah dengan kondisi rumah kita yang saat ini seperti ini dibandingkan dengan rumah Rasulullah, sholat kita pernah nggak kaki kita sampai bengkak? Belum ada yang pernah ya. Tapi Rasulullah SAW rumahnya yang seperti itu, sholatnya kakinya sampai bengkak. Ya memang Rasulullah rajin sholat malam, tapi tidak pula beliau terus-terusan sholat malam tanpa tidur. Ya. Nah, itu terlalu berlebihan. Makanya Rasulullah SAW wa usolli wa arkud. Saya sholat, tapi juga ada tidurnya. Bayangkan kalau orang sholat terus tiap hari, sholat malam dan tidak pernah tidur, nah, akhirnya kan akan merusak kesehatannya. Wa tazawwajun nisa. Beliau pun menikahi wanita. Bukan berarti orang yang pengen zuhud, pengen fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia harus mengasingkan diri, dia tidak mau menikah, khawatir menikah tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, ya. Sibukkan dengan urusan istrinya, urusan anaknya, akhirnya dia terganggu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah yang paling takut, Rasulullah yang paling bertakwa, tapi Rasulullah SAW juga menikahi wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan umatnya Rasulullah SAW. Jadi namanya beribadah itu tawassut ya, pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Kurang juga tidak boleh, berlebihan juga tidak boleh. Fa'ammal i'rad 'anil ahl wal aulad falaysa mimma yuhibbu Allah wa rasuluh. Adapun orang yang meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, falaysa mimma yuhibbu Allah wa rasuluh. Ini tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Wala huwa min dinil anbiya, dan bukan bagian dari ajaran agama para nabi. Ya. Kalau ada orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, pengen fokus beribadah, ini perkara ini tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan ini bukan ajaran para nabi. Orang kalau menikah ya dia punya kewajiban untuk mengurus anak dan keluarganya. Kenapa harus ditinggalkan? Wa inna haqiqataz zuhdi alla yata'allaq al-qalba bi syai'in min umuril hayat. Sesungguhnya hakikat zuhud yang sebenarnya itu alla yata'allaq al-qalb bi syai'in min umuril hayah, yaitu tidak bergantungnya hati kepada perkara-perkara kehidupan. Ya, jadi zuhud itu bukan berarti dia harus meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan aktivitasnya, ya. Bukan, tetapi hendaknya hati ini jangan bergantung pada urusan-urusan dunia. Ya. Fala yata'allaq bil mal, hati ini jangan bergantung pada harta, wala bijahin, wala bimansib, jangan bergantung pada kedudukan atau pangkat, ya. Wala bisurah,
jangan bergantung pada penampilan, wala ri'asah, dan juga jangan hati ini bergantung kepada ri'asah. Ya. Nah, ini hakikat zuhud yang sebenarnya. Kalau hati kita terlepas dari semua ini, insya Allah kita pun bisa menjadi orang-orang yang zuhud. Meskipun nikmat-nikmat itu tetap ada dalam diri kita. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya, mereka punya istri, punya anak, mereka tidak disebut zuhud? Mereka tetap disebut zuhud. Dan mereka punya anak, punya istri, ya. Bahkan sebagian sahabat juga punya harta yang banyak, tapi tetap mereka disebut orang-orang yang zuhud, karena hati mereka tidak bergantung pada perkara-perkara dunia ini, gitu. Artinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan daripada kecintaan kepada yang lain. Itulah hakikat zuhud yang sebenarnya, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga kita semua terhindar dari sifat at-taraf, yaitu berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berfoya-foya menggunakan nikmat tersebut, ya, dengan sesuatu yang tidak berguna. Nah, maka sifat ini sifat yang tercela, ya. Kita akhiri kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.